spoiler nih buat teman-teman yang mungkin mau magang di ya DPR lah ya, mungkin DPRD. Kalau setiap akhir kegiatan kita bisa dapat ruang VIP untuk makan gitu. Beberapa hal yang mungkin aku aja atau semuanya ya kangen gitu sama kondisi kampus kayak betul banget. Kayak kangen sih. Shock ya karena shock pertama karena kita langsung dihadapkan dengan tugas yang itu real harus kita kerjakan di situ dan itu berhubungan dengan orang-orang yang penting banget, iya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri yang seharusnya kita mengerjakan tugas biasa-biasa aja jadi harus lebih teliti. Jadi waktu aku sudah mau selesai itu rasanya kok ada yang kurang ya. Bener kan? Karena itu kita sudah terbiasa di situ mengerjakan beberapa laporan yang ada di kantor terus dilepas kalian sudah setelah ini kalian mengerjakan laporan yang ada di fakultas kayaknya waktu dilepas yang ada di sana. Wah, apa ya yang dahulu bingung ilmu politik mau jadi apa sih? Betul banget. Media analis itu sangat membutuhkan anak-anak ilmu politik. Harus nih Bapak. Tidak jadi harus DPR ya berarti anak ilmu politik. Kalau pengen teman-teman menjadi orang sukses, satu, fight. Pokoknya jadi petarung yang handal. Pokoknya apapun yang ada di depan sampean, libas semua. Jangan pernah takut. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba itu tadi. Fight. As fighter. Hai Visiptarians, kembali lagi dengan aku Nadia Devina dan tentunya kali ini aku juga nggak akan sendiri karena aku ditemenin Kak Adil, Kak Friska dan juga Kak Sabita. Yeay! Mungkin supaya Visiptarians lebih mengenal lagi, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari Kak Sabita. Oke, perkenalkan semuanya, saya Sabita Nurul Azrunida, biasa dipanggil Sabita dari Prodi Ilmu Politik Angkatan 2021. Yeay. Perkenalkan, namaku Friska Aurelia Mendokhairul, biasa dipanggil Friska dari Prodi Ilmu Politik juga dan angkatan 2021. Sekarang aku nih. Iya. Halo, kenalin nama aku Muhammad Adil Saputro. Biasanya dipanggil Adil. Aku dari program studi ilmu politik angkatan berapa? 2021. 2021. Jadi di special episode kali ini kita masih tetap akan membahas tentang program pemerintah yang diterapkan FISIP dan baru-baru ini kan. Jadi kita akan bahas MBKM. To be specificnya adalah magang MBKM. Mungkin untuk Visiptarians di rumah juga yang penasaran apa sih magang MBKM tuh, termasuk aku juga masih newbie karena aku belum pernah magang MBKM. Mungkin bisa dijelasin dulu magang MBKM tuh apa sih Kak? Jadi magang MBKM itu kepanjangan dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dimana bedanya sama magang biasa. Di magang MBKM itu kita durasi waktunya ini 4 bulan, antara 3 sampai 4 bulan. Yang biasanya magang biasa itu kisaran mungkin 1 bulanan ya. Kisaran 1 bulanan, di MBKM ini kisaran di 3 sampai 4 bulan. Ya, jadi kalau lebih kayak gitu sih, kalau biasanya di semester 6 tuh kan masih ada beberapa mata kuliah ya yang dijalankan di kelas. Tapi kalau di semester 6 kali ini dengan kurikulum magang MBKM ini tidak ada perkuliahan di kelas. Jadi mata kuliah itu SKS-nya dikonversikan ke magang MBKM itu sendiri. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Gitu. Ngapain aja sih magang? Oh, anyway, magangnya di mana aja nih? Kalau aku sendiri magangnya di Rumah Aspirasi Iya Juwita, itu instansi yang berada di bawah naungan Ibu Ratna Jutasari. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Komisi 7 DPR RI. Kalau aku magangnya di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Kalau aku sendiri di lembaga Big Data, yakni PT Indonesia Indikator. Kebetulan kami bertiga, saya ya, aku ini siapa namanya? Adil, Farhan, Juli. Nah, ini ditempatkan di divisi media analis. Jadi menganalisis berita-berita terkait seperti halnya BPK, ada Jenpas, ada BMKG dan banyak lagi. Agam ya. Tempatnya itu bisa milih nggak sih Kak? Kayak gitu, atau dipilihin atau bisa milih sendiri gitu? Kalau tempatnya, kalau aku milih sendiri ya. Kalau aku milih sendiri, ada juga yang kalau dari prodi itu emang udah ada daftar ya, daftar instansi yang mau dituju. Tapi kita diberi hak untuk memilih sendiri. Gitu. Jadi yang ada di prodi itu sifatnya mungkin rekomendasi dan juga kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya gitu sih. Tapi kalau dari teman-teman mungkin berkehendak untuk mencari tempat baru juga sangat
diperbolehkan? Kalau aku sendiri ya di PT Indonesia Indikator itu beberapa tahap. Jadi ada pertama tahap pemberkasan. Jadi kita nanti ada seleksi berkas. Setelah seleksi berkas nanti kita ada seleksi tulis seperti halnya pekerja yang Jadi mau. benar-benar kayak Iya. ngelamar kerja gitu Betul. ya. Wow. Itu tesnya itu ada psikotes juga. Itu sudah tulisannya bukan lagi anak magang tapi calon pelamar kerja gitu. Wow. Jadi kita sudah disiapkan betul real untuk bekerja di situ. Bener-bener ya. Jadi kayak kalau aku dengar magang MBKM itu memang ditujukan untuk supaya mahasiswa-mahasiswa itu benar-benar kayak familiar sama lingkungan kerja, supaya Betul. kayak Betul benar-benar sekali. langsung turun ke lapangan kerja gitu. Iya. Lapangan kerja turun ke ya lapangan. Dan dunia kerja lah Dan ya. dunia Iya. kerja. Jadi Dunia benar-benar kerja, dari betul. alur MBKM-nya sendiri itu dari tahap pendaftaran dan lain-lain juga udah benar-benar kayak Daftar lamar kerja. Iya. Iya, Iya. Kurang lebihnya kayak gitu. kayak ngelamar kerja Iya. wis. Jadi ada wawancara juga. Wah, Iya, iya. Itu pertama kalinya buat Kak Adil. pertama kalinya untuk aku di Wow. masa perkuliahan ini. Kalau di dunia kerja sih ya. Apalagi kita di media analis itu juga wah keren banget lah. Soalnya kita kan mengawasi memantau berita. Kalau BPK ya, BPK sendiri itu kalau aku dapat di hari Rabu itu memantau di hari Selasa kemarin. Jadi pemberitaan di selama hari Selasa kita pantau dan kita laporkan dan itu kita langsung berhubungan dengan klien. Apalagi di Jenpas itu kita setiap weekend, kebetulan yang di Jenpas ini aku sama Juli. Juli dapat Sabtu, aku dapat hari Minggu. Itu kita setiap hari Minggu maksudnya. Nah itu berhubungan langsung dengan klien. Jadi ada apa-apa langsung klien. Di pusat langsung. Jenpas. Di Jenpas, Dijen Pemasyarakatan. Oh, Dirjen Dirjen Pemasyarakatan. Itu berarti termasuk cooperation ya? Company tempat magangnya Kak Adil. Itu apa ya bahasanya? Bukan perusahaannya dah. Iya, Betul. company. Company. Karena Seperti kalau Kak Friska sama Kak Sabita. Sabita kan Iya. di pemerintah. Ya lebih ke Betul. instansi Instansi pemerintahan Di saya. pemerintahan. Tapi bukan NGO berarti. Bukan. Oh, Kalau- pemerintahan. Iya. Itu alurnya juga sama kah? Daftarnya? Kalau Adil mungkin lebih strict karena dia kan perusahaan ya, company. Iya. Tapi kalau kita mungkin hanya sederhana sih, ya mengikuti alur yang ditentukan oleh fakultas juga. Jadi kita mengajukan surat permohonan magang, kemudian juga mengajukan proposal. Kalau memang di instansi yang kita tuju masih ada kuotanya tersedia, kemudian diterima, kita sudah bisa magang. Jadi mungkin lebih sederhana ya daripada yang proses yang dilalui Oh, Adil gitu. tadi kayak gitu sih. Iya. Tapi kurang lebihnya ya kalau pengajuan magangnya ya sama, Iya. melalui surat, melalui permohonan gitu. Iya. Kayak kita kan pasti kan, terutama aku, Ha. kerja aja belum pernah, magang juga belum pernah. Ada nggak sih cerita menarik? Satu-satu deh mungkin, Boleh. cerita paling menarik. Mungkin dari karena kita masih bahas pendaftaran ya. Iya. Kita bahas cerita menarik waktu pendaftarannya dulu. Sabar dulu nih, cerita magangnya kayaknya udah pengen banget gitu nyeritain tentang magangnya. Kayak udah berseri-seri dan nahan-nahan. Sabar. Sabar. Alurnya dulu. Satu-satu ya. Iya, Boleh. alurnya dulu nih. Ada nggak cerita menarik tentang alur pendaftarannya? Boleh? Kalau dari aku sendiri mungkin nggak ada hal yang khusus ya. Jadi dari pendaftaran pun nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Jadi memang kalau mungkin cerita menariknya ya sederhana aja sih kayaknya, soalnya karena kita sesuai dengan alurnya aja gitu. Oh, Dan nyantai. karena ini kan bukan seperti Adil ya, mungkin ada lebih banyak ceritanya lah gitu. Dan mungkin kalau cerita menarik bisa tanyakan ke Adil aja, mungkin lebih seru Lebih gitu. spesifik ke Mas Adi. Iya. Lebih spesifik ke Mas Adil. Oke, Mas Adil. Tunjukkan cerita kamu. Nggak, akunya sama aja sih. Kalau proses pendaftaran itu ya, kalau kita dari prodi pertama, nah kita nanti kan ditentukan kamu mau di instansi mana, semuanya seperti itu. Nah setelah itu seperti halnya aku di Indonesia Indikator, nah itu nanti ada tahapnya itu ya itu tadi seleksi berkas dulu, kita harus mengajukan proposal kan ke sana. Setelah itu ada nanti seleksi terkait. Nah, karena aku di media analis, kita ada nanti tugas harus menceritakan ya. Kan ada tugas beberapa pokok. Nah, itu kita menceritakan di situ. Pakai bahasa Inggris. Wow. Harus bahasa Inggris. Betul. Nah, menarasikannya harus pakai bahasa Inggris. Nah, Berarti bahasa Inggris itu ada tesnya sebelum kerja juga. nggak ada sih, tapi itu aja sih. Yang waktu kita menarasikan pemberitaan itu. Karena nanti kan bisa jadi nanti kita itu berhubungan dengan klien yang ada di luar negeri. Nah, kalau kebetulan kemarin aku sama teman-teman itu fokusnya di pemerintahan lokal.
bukan lokal sih, nasional. Lokal maksudnya lokal Indonesia, bukan di internasional. Jadi membimbing klien-klien itu ya keren pokoknya. Jadi untuk portofolio teman-teman nanti, nah itu keren sangat banget keren banget. ya. Ini Karena pasti juga ditunggu-tungguin ya. betul. Yang dicari nih. Iya. Karena kalau kita di satu instansi, bukan menjelekan ya, tapi kalau satu instansi kan mungkin fokus di satu bidang itu tersebut. Nah, kalau kita di perusahaan swasta, apalagi di media analis, kita bisa memegang, contoh aku BPK, satu BPK, BPK itu apa? Badan Pemeriksa Keuangan RI. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Nah, kedua Ditjen Pemasyarakatan. Dirjen Permasyarakatan. Oke, terus ada lagi pantauan special report terkait Wow. Sulut, Sulawesi Selatan. Nah, kami itu dibagi karena ada 15 kabupaten kota, kita dibagi 5-5 di situ. Memantau setiap 2 minggu sekali. Nah, terus ada lagi seperti halnya nggak cuma di pemerintahan ya. Ini ada di sektor swasta seperti halnya Yamaha. Di Yamaha ini kita melihat pemberitaan yang ada seperti halnya lawan dari Yamaha motor-motor tadi, seperti halnya Honda dan lain sebagainya. Kita mantau blog, YouTube dan beberapa lainnya, kita pantau terus tuh pemberitaan yang ada. Sampai spesifik itu ya. Betul banget. Jadi ya seru sih, seru sambil sambat-sambat dikit. Cukup menarik tuh ya. Iya. Menarik sekali Iya. gitu. Yang menarik dari magang, oke kita masuk ke bagian magangnya akhirnya. Yang menarik dalam magang, tapi itu tadi udah sangat Sudah, aku menarik. sudah Iya. Itu cerita udah kan. sangat menarik. Dari Ayo lengkap itu. tunjukkan dari Tuban dan dari Surabaya. dari gitu ya. Surabaya. Yang menarik apa? Kamu Atau dulu deh. magangnya tuh ngapain aja? Magang tuh apa aja sih? Ngapain aja gitu? Kalau di aku ya, kalau di sekretariat daerah. Kalau dari aku sendiri yang menarik tuh kan kalau aku bareng nih bertiga, ada sama teman-teman aku juga, ada Celia sama Tania. Nah, kita tuh dibagi di 3 bagian. Jadi di biro aku, di biro pemerintahan dan otonomi daerah itu ada bagian pemerintahan, otonomi daerah dan juga kerjasama. Jadi kebetulan aku ada di bagian kerjasama nih. Jadi kerjasama, ngurusin kerjasama antara pemerintah daerah lah intinya gitu. Kalau menarik sih aku pernah di ngehandle manajemen barang daerah. Jadi aku nginput pemasukan serta pengeluaran barang-barang daerah itu, serta aku ya lebih ke administrasinya sih gitu, lebih ke administrasinya. Sama kalau di bagian otonomi daerah, temanku itu pernah ikut rapat LKPJ kalau nggak salah. Nah itu Apa tuh? LKPJ itu yang sama organisasi pemerintah daerah lainnya gitu loh, rapat membahas terkait laporan Pertanggungjawaban iya gitu pertanggungjawaban Iya. gitu buat gubernur, kan mau ada pergantian gubernur nih. iya. Nah itu Oh, jadi sekarang diganti PJ itu kan? iya kan jadi PJ gubernur Iya. siapa ya. Nah gitu Iya. iya siap transisi lah, Nah, transisi benar. itu ada rapat gitu. Banyak sih yang menarik di otonomi daerah. Kayaknya menarik banget, walaupun di pemerintah orang kan kadang kayak mungkin lebih menarik di company ya, Iya. swasta gitu. Tapi sebenarnya di pemerintahan juga Menarik. 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 Banyak hal-hal menarik yang sebenarnya kita juga awalnya juga nggak tahu, tapi begitu Iya, masuk betul. ternyata kayak seru gitu kan. Iya, banyak Apalagi yang bisa dipelajari lah. pengalaman Betul. baru juga, dimana itu Betul. memang intinya dari magang MBKM itu Ah, sendiri betul banget. gitu Betul kan. banget. Kalau dari Kak Sabita, Kalau dari aku mungkin yang menarik adalah kita bisa melihat secara langsung kali ya. Kemarin kan terutama masa-masa kita magang MBKM itu kan sedang disibukkan dengan banyaknya kegiatan politik ya. Oh, Mulai betul. dari Pemilu. pemilu, kemudian juga sedang menuju akhir masa pemerintahan, sehingga banyak program kerja yang sedang dilaksanakan gitu, terutama di daerah. Nah, kalau aku sendiri kemarin juga turut terlibat dalam banyak program kerja yang sedang berlangsung gitu, baik dari tahap pengajuan hingga pelaksanaan. Itu cukup menarik sih, karena kita jadi tahu gitu, oh gimana sih cara kerja DPR itu menyalurkan program kerjanya, gimana sih masyarakat itu akhirnya bisa mengajukan bantuan misal, atau mengajukan bantuan dari program kerja itu sendiri gitu. Kayak gitu sih, itu jadi hal yang menarik. Dan spoiler nih buat teman-teman yang mungkin mau magang di ya DPR lah ya, mungkin DPRD, kalau setiap ada kegiatan kita bisa dapat uang VIP untuk makan gitu. Jadi enak itu banget. jadi kesenangan tersendiri sih, karena beneran nyemplung gitu iya, kan? Beneran kayak melihat ngerasa DPR nih gue gitu kan. itu Beneran. kesenangan kecil lah di tengah sibuknya magang kita. Betul. Setidaknya masih ada hiburan lah sedikit ya, kayak gitu, hal-hal yang kayak gitulah.
Tapi berarti sebagai anak magang itu tetap di lingkungannya being respected ya. Ya, iya. sangat Iya, sangat alhamdulillahnya respect. iya. Karena kan kayak kalau aku nggak tahu sih, cuman kayak dulu kan sering banget anak magang itu katanya kayak dipinggirkan, Iya. dipandang Dikesampingkan. rendah, Iya. gitu-gitu kan, kayak Iya. digampangin, Iya. gitu kan. Tapi ternyata especially in this MBKM magang Iya. MBKM itu sendiri nggak kayak gitu ya. Nggak kayak Iya, gitu. alhamdulillahnya tidak. Dan kalau kami sendiri juga belum pernah mendengar cerita dari teman-teman yang mungkin didiskriminasi terkecil. atau Iya. terpojokan gitu, kita belum pernah sih. Malah difasilitasi oleh tempat magang itu karena terutama kita kan ada risetnya tuh. Nah, itu kita Betul. difasilitasi dan dimudahkan sih. Wow. Jadi Iya, memang betul. lingkungannya Iya. suportif banget. Sportif ya. banget. Iya, Wow. Keren. betul. Semakin belajar banyak lagi Iya. gitu Iya. kan. Jadi Semakin- seperti halnya itu ya, disclaimer nih punya aku nih. Nah, punya aku tuh anak magang ya. Anak magang kan biasanya dikesampingkan kata orang. Iya. Nah, tapi kebetulan alhamdulillah di PT Indonesia Indikator kita itu dipercayai. Nah, seperti halnya yang aku ceritakan tadi, nah kita itu langsung dikasih klien-klien yang besar-besar. itu tuh jadinya untuk nguji juga gitu. Salah mungkin ya? satunya nguji. Jadi kita tuh disiapkan Wow. untuk menjadi petarung beneran. Wow. Seru banget. Dikasih banget opportunity sih. langsung Bener. ya. Nah, Seru banget, iya, seru-seru selain banget. dapat tugas yang banyak, kita juga dikasih sedikit banyak benefit untuk ini. Alhamdulillah. Gak cuma Gila ya. pengalaman. Nggak cuma ternyata ya. pengalaman. Nggak cuma pengalaman. Worth it? Worth it banget. Sekali seperti Bisa Iya. dicoba. Bisa dicoba nih untuk teman-teman nanti nih, harus nih ke PT Indonesia Indikator. Wow, Biar PT keren. Indonesia Indikator. Betul. Itu di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Betul. Berarti bisa ya untuk magang keluar kota. Oh, bisa sangat banget. bisa, sangat bisa. Bisa banget. Iya. Terus ini tadi kan udah benefitnya kan udah banyak banget nih Iya. yang diceritain kan, manfaat yang didapat. Tapi ada nggak sih tantangan tersendiri? Tantangan yang bener-bener yang kayak, wow, oke. Dalam magang dan dalam program MBKM-nya ini sendiri. Mungkin siapa yang mau duluan? Oke, boleh Oke. deh. Ini dari karena aku magangnya individu ya, jadi mungkin kalau tantangan sendiri kan karena individu terasa lebih sedikit berat karena sendiri gitu. Kalau bersama teman-teman kan mungkin jadi lebih ringan. Kita ngerasa punya temen gitu kan. Jadi awal-awalnya tuh ngerasa, aduh ini gimana ya sendiri nih, ada kekhawatiran gitu loh. Tapi ternyata pada prosesnya juga alhamdulillah dilancarkan. Kemudian mungkin beberapa hal yang mungkin aku aja atau semuanya ya kangen gitu loh sama kondisi kampus kayak Betul banget. kayak Kangennya sih. di minggu keberapa? Di bulan keberapa? Dari 4 bulan tuh. bulan keempat. Kedua mungkin. bulan kedua tuh udah mulai aduh kalau gitu. Kayaknya enak Iya. mampus deh. Iya. seru gitu loh, kita bisa ketemu teman-teman banyak. Mungkin karena aku ekstra Sendiri. juga kali ya. Bener. Jadi ketemu teman-teman tuh hal yang menyenangkan. Kemudian kena magang BKM yang mandiri atau individu gitu kan. Jadi jarang bertemu teman-teman itu satu hal yang mungkin sangat dirindukan ya selama magang MBKM. Tantangannya di situ ya. Tantangannya menahan rindu ternyata. Tantangannya menahan rindu. Rindu banget tuh sama teman-teman pasti itu. Sama Di luar Iya. ekspektasi tantangannya. Tapi maksudnya individu itu individu dari UINSA-nya sendiri atau ada dari kampus lain satu-satu gitu? Kalau aku kemarin kebetulan mandiri dari fakultas sendiri, di sana juga sendiri. Jadi hanya satu-satunya. One and only ya, Bro. Iya. Itu Menikmati segala Iya. fasilitasnya. Menikmati. Worth it? worth it. Alhamdulillah. Petarung beneran tuh. Beneran. Berjuang sendiri dia Betul. berarti. Beneran. Oh. Tapi berarti itu pengalaman sekaligus itu tadi ya, kayak kita jadi beneran belum lulus, Belum lulus. tapi udah ngerasain kayak kuliah tuh enak banget. Ternyata Itu ya waktu magang itu. Magang ya. Wow. Kalau yang dari magangnya ada temennya nih, apakah merasakan hal yang sama juga atau sama aja karena ketemu teman-teman ini juga? Kalau di aku sih sebenarnya lebih enak ya karena ada temennya, bisa ada temen cerita, kalaupun lagi capek sama tugas juga ada temennya lah buat Iya. bantuin gitu. Tapi ya pasti semuanya ada enaknya dan enggaknya ya, Plusnya, gitu ya. ya. Tergantung lah gimana cara kita nyikapinya gitu aja sih. Ya betul sih. Aku juga sama karena aku bertiga juga. Emang Sabita ini salah satu petarung dari kami. Iya. Jadi kami bertiga itu ya namanya
kita transisi ya. Dari pertama kita itu sibuk dengan tugas, individu dan lain sebagainya. Langsung kita ditaruh di dunia kerja pasti ada shock pertama. Itu pasti. Itu hal yang paling lumrah dalam dunia pekerjaan. Maka dari itu Apa yang bikin shock? shock ya karena shock pertama karena kita langsung dihadapkan dengan tugas yang itu real harus kita kerjakan di situ dan itu berhubungan dengan orang-orang yang penting banget ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri yang seharusnya kita mengerjakan tugas biasa-biasa aja jadi harus lebih teliti banget. Awalnya kalau mungkin ngerjain tugas kuliah itu bisa yang kayak ya udah deh salah nggak apa-apa. Iya. Karena masih Salah kan belajar dibenerin, gitu. karena belajar. Tapi Iya. begitu di kerjaan tahu kalau ini kalau salah dikit akan mempengaruhi banyak orang. Iya, betul banget, iya. Jadi pressure-nya berarti beneran ada ya. Pressure-nya ada. Nah, Pasti itulah tantangan ada. kita sebagai mahasiswa ditaruh untuk MBKM itu persiapan untuk terjun di dunia pekerjaan beneran. Wow. Beradaptasi sama tugas-tugas baru yang sebelumnya belum pernah kita kerjain, ya itu tantangan yang cukup besar banget sih. Iya. Tapi itu menjadi pembelajaran buat kita. Jadi kita semakin siap selama 4 bulan ini ditempa beneran dan kita insya Allah kalau sudah lulus insya Allah sudah siap. Wow. Siap terjun banget Dari nih. 4 bulan program magang udah siap. Wow. Tepuk tangan dulu dong buat kita Tangan semua. dong. Wow. Ini benar-benar ya di studio kali ini sangat membara banget ini Visiptarians semangatnya karena mereka baru-baru aja beres untuk magang. Betul. Bisa dilihat dari muka-mukanya ya. Semangat banget, ini berapi-api sekali gitu. Tapi pasti selain cost and benefit ya kan, kekurangan dan kelebihan, tantangan itu tadi, pasti juga ada ekspektasi dan realita. Oh iya. Aku sebagai yang belum pernah magang, ekspektasi magang itu justru kayak wow kayaknya sesuatu yang baru nggak sih, pengalaman yang baru itu tadi kayak beneran lo kali ini kerja bukan cuma ngerjain tugas gitu kan, ketemu orang-orang baru gini tapi di sisi lain juga ada ekspektasi yang hampir nyerempet ke ketakutan kalau nggak bisa gimana. Betul. Akankah ada yang kalau kayak di kuliah kan ada dosen yang bakal membimbing. Nah di tempat kerja pasti juga ada. Cuman gimana cara mereka membimbing aku? Itu sih kalau dari yang belum magang ya ekspektasinya. Kalau dari kakak-kakak di sini, Kak Sabita, Kak Friska, sama Kak Adil, ekspektasi apa yang dipunya sebelum magang dan ternyata realitanya kayak gini? Mau ekspektasi realitanya sama nggak apa-apa, mau beda nggak apa-apa. Apa? Siapa yang mau duluan? Aku dulu kayaknya. Oke. Kalau aku kan magangnya di pemerintahan nih. Ini kayaknya bukan ekspektasi aku aja deh. Orang-orang juga beranggapan kalau magang di pemerintahan tuh gak ada kerjaan. Betul. Oh iya. Fotokopi doang. Oh. Padahal itu sebenarnya salah. Salah guys. Gak gitu. Itu tuh tergantung gimana caranya kita jemput bola ya. Kayak kan ada nih namanya dosen pamong. Kita ada dosen pamong. Kebetulan aku kan 3 bagian tadi, jadi masing-masing bagian ada dosen pamongnya. Nah, itu tuh gimana caranya kita tuh bisa jemput bola, tanya tugas apa yang bisa dikerjain. Walaupun memang awalnya tuh susah banget ya buat beradaptasi, tapi kan ada bimbingan juga dari dosen pamong. Jadi kalau ketakutan yang dibilang tadi itu, insya Allah sejalan dengan waktu itu bisa bisa diperbaiki lah, bisa dijalani gitu. Ada yang membimbing ternyata ya. Betul, dosen ada. pamong tersebut. Dosen pamong itu dari universitas. Dari kan? instansi. Oh, dari instansinya. Betul. Jadi dosen pamong kalau yang dari fakultas DPL. pembimbing lapangan. oh, Nah, dosen pembimbing lapangan yang dari fakultas. Betul. Terus kalau di tempat kerjanya, tempat magangnya adalah dosen pamongnya itu pamong. sendiri. Oh gitu, berarti oke aku tidak akan khawatir teman-teman karena ternyata ada yang membimbing dan mereka Iya, pasti betul. membimbingnya juga dengan sepenuh hati. Iya, Iya, betul. betul. Karena kan itu berhubungan dengan orang besar juga kan, orang Iya, banyak juga. Kalau membimbingnya setengah-setengah kan kena marah juga dia. Iya. Berarti Make sense. dosen pamong itu juga pejuang. Berjuang. Sama-sama jual. Sama-sama berjuang. Iya. Siapa yang lanjut mau ekspektasi dan realitanya? Kalau Kak Friska tadi ekspektasinya kalau kata orang-orang itu di magang di pemerintahan adalah cuma fotokopi doang, ternyata enggak guys. Itu berarti ngajarkan kita untuk inisiatif juga ya. Iya, betul. Berarti moral value-nya juga ada di magang Iya. MBKM ini untuk inisiatif. Dicatat sama Visiptarians. Lanjut, siapa yang mau berbagi kisah ekspektasi realitanya? Boleh aku ya? Oke. Mungkin sama sih kayak Friska awal-awal. Saya kira dulu tuh magang ya santai-santai aja, menghilangkan tugas yang ada di kampus gitu. Oh, justru kepikiran. Iya. Nggak Ada tugas. Ternyata itu beda banget. Jadi kita di sana itu dikasih kerjaan beneran. Jadi yang awalnya
kita mikirnya santai ternyata beda. Tapi karena aku dulu kan emang pertamanya nih pengennya di instansi, terus karena ada Indonesia Indikator menarik banget nih, kita langsung berhubungan dengan klien dan lain sebagainya, langsung saja aku daftar di situ. Awalnya aku juga merasa kayaknya, wih, apakah aku bisa nih di situ? Apakah nanti gimana, nanti kena marah, kena apa? Itu pasti pemikiran kalau aku dulu. Nah, tapi setelah di sana, alhamdulillahnya ketemu dosen pamong yang baik, ada mentornya, kita diajari step by step sampai bisa di situ. Jadi setelah kita bisa, baru kita dikasih klien untuk mengerjakan tersebut. Jadi itu mantap. Benar-benar learning dan Iya. praktis gitu ya. Betul. Jadi teman-teman nggak perlu takut untuk MPKM karena di situ sudah ada mentor dan pamongnya. Kalian diajari step by step, nggak ada yang namanya lepas tangan, nggak ada. Justru kayak di lapangan kerja nggak bener-bener lepas, Nggak, masih dipantau lah. masih dipantau. Mana tuh enak banget ya sebenarnya kalau dipikir ya. Betul banget. Privilege banget Iya, gitu kan. Iya. Diajarin cara kerja, Iya. Iya, betul. bukan cuman kayak mengimplementasikan teori-teori yang ada di. Iya. Jadi teorinya Betul. dapat dari kuliah, terus by praktisnya juga diajarin lagi. Betul sekali. Betul Keren sekali. banget. Gimana Kak Sabita? Kalau dari aku mungkin ekspektasinya ketakutan ya, karena individu itu tadi, jadi takut gimana kalau ada suatu hal yang aku tuh belum bisa tapi harus aku lakukan di sana, nanti siapa yang bakal bantuin aku gitu kan. Tapi ternyata kembali lagi juga lingkungannya mendukung untuk kita mengembangkan diri gitu. Jadi nggak perlu takut lah untuk mencoba hal-hal baru nih ya, buat teman-teman yang mungkin sebelumnya tuh belum pernah gitu dilakukan, tapi ternyata karena tuntutan magang ya, jadi harus dilakukan. Nggak apa-apa gitu, dicoba aja karena justru itu pelajarannya di situ gitu. Betul. Kemudian juga mungkin bekerja tuh kan kalau di pikiran kita sebelumnya mungkin ya cukup menyenangkan gitu daripada kuliah kan. Betul, betul. Ternyata setelah dijalani, wah capek juga ya. Terutama di masa-masa sibuk gitu kan. Ini realita beneran deh. Ini realita beneran gitu. Real. Kalau kita lihat video TikTok A Day in My Life selama bekerja gitu kan kayak enjoy ya kerja Enjoy. tuh. Estetik gitu kan. Estetik gitu, ternyata wah nggak ada kita waktu lagi A Day in My Life. Apalagi di masa-masa sibuk dan ikut beberapa kali lembur juga, tapi alhamdulillah cukup menikmati sih karena ya lingkungan yang nyaman itu tadi sih. Iya, dan betul. mendukung. Seperti halnya aku ya, Bit ya. Iya. Jadi waktu aku sudah mau selesai, itu rasanya kok ada yang kurang ya. Bener banget. Bener kan? Iya, iya. Karena itu kita sudah terbiasa di situ Iya. mengerjakan beberapa laporan yang ada di kantor, terus dilepas. Kalian sudah setelah ini kalian mengerjakan laporan yang ada di fakultas, kayaknya waktu dilepas yang ada di sana, wah apa ya? Ada yang kurang. Biasanya ada alarm nih, alarm untuk laporan besok berbunyi nih. Tapi nggak ada laporan. Wah. Kayaknya kurang. Kehilangan Kayak hilang, sudah terbiasa. Udah pada fase kehilangan. Iya, betul. Udah bukan terbiasa lagi tapi kayak udah kehilangan. Kehilangan, betul. Wow. Tapi ngomongin tentang magang, dari berbagai tempat magang, ada dari swasta, ada dari pemerintah. Sebenarnya magang tuh emang bisa di mana aja karena kan Yap. belajar. Belajar. Balik lagi awalnya juga belajar. Nah, sama dengan Visiptarians atau selain Visiptarians siapapun yang nonton ini nanti, kalian bisa magang di Ayam Bakar Pak D. Itu seru juga kan? Kayak restoran, terus habis itu F&B, Iya. bisnis F&B itu mungkin akan pengalaman yang lebih banyak Beneran lagi kerja, dengan ya. hal-hal Bener yang tuh. kayak nggak terduga, dan kita tunggu ekspektasi realitanya. Iya. Nah, Pasti akan seru banget ngomongin ekspektasi realita, karena ngomongin ekspektasi realita tuh bukan yang kayak kita kira bagus ternyata jelek, nggak selamanya kayak Iya, gitu. betul. Ternyata Betul, ada betul. yang kita kira kayak bagus ternyata lebih bagus Lebih lagi. bagus lagi. Nah, betul sekali itu. Kita tunggu ekspektasi realita kalian, oke? Oke, sekarang gini, balik lagi ke sebagai anak ilmu politik. Nah, apa ya, kayak korelasinya sama tempat magang Oke. atau apa yang dilakukan sama magang, itu ada nggak sih? Ataukah ada korelasinya? Ada yang kayak enggak sih, tapi justru aku bisa belajar hal-hal baru yang lebih banyak gitu. Mungkin dari yang pemerintahan dulu nih, karena kan ilmu politik Iya. cenderung ke pemerintah. Gimana? Apakah relate? Cukup relate ya sebenarnya, terutama kalau mata kuliah kita yang seharusnya kita ambil di semester ini ada beberapanya kayak politik anggaran, kepemimpinan politik gitu. Hal-hal yang kayak gitu justru kita lihat secara langsung di tempat magang gitu. Mungkin bisa aku contohkan kalau di tempat magang aku, dalam berjalannya program itu kan juga ada anggarannya. Nah, di situ juga bisa terlihat gitu loh. Oh, gimana sih penganggaran
untuk sebuah program kerja itu gimana sih dari pemerintah itu dalam membagi anggarannya. Kemudian juga karena aku ikut ke anggota dewan juga melihat secara langsung bagaimana sih praktik kepemimpinan beliau kayak gitu. Jadi banyak hal yang relate, mungkin lebih dari mata kuliah yang seharusnya kita ambil di semester ini gitu. Jadi banyak hal-hal lain yang akhirnya bisa kita tahu lebih banyak lah kayak gitu sih mungkin. Akhirnya kayak mata kuliah itu jadi pengantar. Iya betul. Baru sekali. praktisnya beneran Nah. prakteknya di tempatnya langsung gitu kan. Gimana betul. Kak? Kalau Rizka? aku ya ada korelasinya sih sama ilmu politik. Contohnya ya kayak politik anggaran tadi. Ada salah satu aspek yang menarik di politik anggaran biro. Yang pertama itu perencanaan dan penganggaran responsif gender. Itu kan hal baru juga yang aku pun belum pernah dengar sebelumnya. Apa sih itu? Terus jadi di situ tuh kita itu nyusun program-program dan merencanakan kegiatan responsif gender yang gunanya tuh meningkatkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tentunya, khususnya di biro ya, karena kan ini aku ada di biro gitu. Jadi itu menarik sih. Jadi anggaran yang digunakan itu gak hanya untuk kegiatan kayak kegiatan rapat-rapat aja, tapi itu ada kegiatan-kegiatan responsif gender lainnya yang bisa digunakan oleh anggaran itu gitu. Wow, Cukup apalagi menarik isu gender itu Iya, juga baru sangat kan. menarik juga itu kan. paling Sangat menarik tuh. bukan baru juga sih, mungkin lebih makin naik, makin kesini Iya, awareness-nya iya. gitu kan. Dan ternyata nggak cuman kita pelajarin di mata kuliah aja, tapi juga diimplementasinya Iya, di di lapangan pemerintahan itu juga. pemerintahan kita tuh udah menerapkan guys. Iya. Karena kayak sebagai aku yang belum pernah terjun di pemerintahan gitu ya, aku kan masih bertanya-tanya. Aku sebagai anak HI pun ada gender dan Iya. development global. Iya. Itu kadang aku berpikir yang kayak implementasinya kalau di Indonesia apa ya? Implementasinya gimana ya? Kita mungkin taunya dalam bentuk kebijakan, tapi kalau praktis aja Iya. in Iya, daily iya. life tuh gimana? Tapi Iya. ternyata ada dan Ada. pemerintahan kita ternyata menerapkan itu. Wow, Iya. relief banget dengernya. Betul. Keren banget. Keren banget. Ini belum 1 jam ya, tapi udah ngebut banget ngomong kita sangat berapi-api dan sangat menarik topik pembahasannya. Lanjut. Lanjut aku nih. Lanjut. Kebetulan aku di PT Indonesia Indikator tentunya. Nah, kebetulan aku memegang langsung central government. Nah, seperti halnya kalau di ilmu politik kita kan memegang partai politik juga. Nah, kita juga dikasih job terkait pemberitaan, pantauan pemberitaan selama pemilu kemarin. Pemberitaan seperti halnya aku memegang seperti klien PAN, terus Juli ada di PKS, Farhan di Demokrat. Nah, itu kita juga belajar terkait hal tersebut. Selain itu juga seperti halnya central government tadi, kita juga belajar di BPK. Kita mengetahui pemantauan pemberitaan dari BPK juga di Jenpas, dan banyak lagi seperti halnya Sulut terkait kampanye-kampanye politik yang akan dilaksanakan oleh beberapa kan. Sekarang kan sudah berubah ya dinamika kampanye, yang sebelumnya kita kampanye itu secara langsung, turun langsung. Nah, sekarang itu lebih fokus di media-media. Nah, Iya, betul. itulah menjadi dasar media analis ini sangat dibutuhkan. Nah, kebetulan di tempat PT Indonesia Indikator, media analis itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi teman-teman kalau bisa magang di situ sih. Berarti dari ilmu politik, walaupun media analyze ya tadi, Iya. media analis aja tuh dari ilmu politik juga bisa, Betul. gitu kan? Berarti lebih terbuka, nggak hanya untuk orang IT, anak Ilkom aja gitu. Betul. Jadi kebetulan media analis itu malah yang dibutuhkan itu anak-anak sosial. Karena itu menarasikan pemberitaan-pemberitaan yang ada, seperti halnya terkait kampanye politik di suatu wilayah. Apakah ini nanti pantauannya seperti apa sih? Nah, kita yang menarasikan hal tersebut. Seperti itulah. Jadi anak ilmu politik, apalagi anak FISIP, itu sangat-sangat dibutuhkan di media analis, data analis juga sangat dibutuhkan. Masa depannya cerah. Ya? Masa depan cerah. Masa depannya cerah secerah logonya FISIP. Tidak perlu khawatir. tidak perlu Tidak perlu khawatir karena Betul. ternyata magang aja mengajarkan kita banyak hal. Dan kan gini, kalau ketakutannya anak muda zaman sekarang, ntar aku mau kerja apa gitu kan, iya, sesuai itu nggak pasti. sama prodi. Iya. Bahkan ada yang kayak mengunderestimate program studinya sendiri. Sekarang tuh kayak ntar mau jadi apa gitu kan. Ternyata pun ya nggak terbatas Nggak terbatas terbatas. sama Iya. pemikiran kita. Ternyata bisa ke media. Betul. Iya, betul Sesuatu sekali. yang aku kira media analis itu justru yang kayak dari IT. saintek IT. saintek Iya, gitu kan. bukan. Justru Soshum kepake banget Soshum sangat guys terpakai. katanya. Kita terselamatkan. Terselamatkan. Betul. Jadi. Kita masih terselamatkan. Yang dahulu bingung, ilmu politik mau jadi apa Iya, sih? iya. Nah, Betul banget.
media analis itu sangat membutuhkan anak-anak ilmu politik, guys. Wah, Jadi iya. harus nih pokoknya. Tidak jadi harus DPR ya, berarti Tidak, anak ilmu politik. Lebih Tidak. luas sekarang Lebih luas jangkauannya, Lebih luas karena kan kita jangkauannya. sosial ya. Terutama mungkin kalau aku yang bisa tangkap, penyajian data itu kan memerlukan narasi Iya, kan, betul. sehingga betul. yang bisa menarasikan itu ya yang biasanya mempelajari gitu. Jadi Betul. mungkin teman-teman di FISIP, khususnya politik ya sangat tepat gitu kalau ada di dunia media analysis ataupun di data analysis gitu. Iya, Gitu betul sih banget. ya. Iya, betul banget itu kita. Wow. Nah, tantangannya apa kalau dari MBKM-nya? Apakah mungkin ceritanya sama sih kayak magang-magang sebelumnya, atau yang to be spesifik yang membedakan banget gitu apa? Apakah kayak laporan tugas, ada tugas tersendiri kah? Iya. Gimana? Ada, karena kan kita di MBKM itu 4 bulan ya, yang Iya. pastinya kita juga dituntut buat output apa yang bisa Iya, kita ambil betul, di 4 betul. bulan itu gitu. Jadi nggak hanya sekedar kita magang 4 bulan tanpa menghasilkan apa-apa gitu. Kalau dari segi laporan sih memang banyak ya Cukup yang banyak. harus kita kita Selesaikan, selesaikan betul. gitu. Ya itu sih mungkin tantangannya ya. Iya. Ya, itu salah satu tantangan yang keren sih, karena kita ada laporan di pekerjaan juga dan ada juga laporan di Iya. kampus juga. Jadi laporan kita nanti kan outputnya yang ada di ilmu politik ini kan terkait penyajian data ilmiah kan. Nah, seperti halnya aku kemarin fokus karena kita di media analis, jadi kita bisa crawling data, mengambil data apapun yang kita butuhkan itu sudah ada, khususnya di media. Nah, contoh aku nih ngambil terkait dinamika kampanye politik di era digital. Jadi tuh kita lihat kampanye politik itu seperti apa sih di dinamikanya sekarang, terus bagaimana sih yang transmisinya berubah dari yang awalnya konvensional menjadi ke digital tersebut. Jadi ya itu salah satu tantangan keren sih. Yang keren. Iya. Keren banget ya. Berarti kayak nggak cuman belajar tentang politik, tapi belajar tentang data. Iya. Terus kayak belajar tentang arsip, administrasi, terus belajar tentang teknologi, Betul. terus belajar lagi tentang banyak banget gitu Banyak yang banget dipelajari. pokoknya. Iya. Especially di era-era ya yang lagi ada pemilu. Iya. Iya, kebetulan politik itu. Momennya yang Momen. sangat Pas tepat lah. banget. Iya. Gitu kan. Iya. Iya. Tapi justru ngerasa overwhelming nggak? Karena kok lagi ada pemilu gini. Atau seru sih karena memang banyak contohnya, akhirnya banyak case-nya. Kalau dari aku ya mungkin karena dari instansi yang memang berhubungan langsung dengan pemilu juga, dan juga yang aku ikuti ini juga beliau mencalonkan diri lagi gitu. Jadi melihat secara langsung juga sih bagaimana proses kampanyenya, kemudian juga upaya beliau untuk pemenangannya gitu. Jadi merasa overwhelmed, iya, tapi seru juga iya, karena banyak insight baru lah yang bisa kita dapatkan gitu. Terutama mendekati pemilu ya, dan juga pasca pemilu itu lebih banyak ilmunya sih, tapi seru gitu. Artinya nggak meskipun itu mungkin bisa beban gitu ya, mungkin untuk teman-teman, tapi jangan dianggap beban lah. Itu hal-hal yang nggak kita dapatkan 2 kali, karena pemilu 5 tahun sekali nih kebetulan. Nah, artinya momen-momen kayak gini mungkin baru bisa didapatkan 5 tahun kemudian gitu. Jadi bisa sangat dimanfaatkan sih momen-momen kayak gini tuh. Betul sih. Orang-orang terpilih ya, benar. Bener-bener Pejuang pemilu. Petarung. Petarung, nggak mau dibilang pejuang, maunya petarung. Petarung, soalnya individu dia. Banyak guys, Betul. banyak tapi yang individu, dan semua teman-teman yang individu tuh keren karena mampu menyelesaikan. Tepuk tangan buat teman yang individu yuk. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kita di studio. Apakah, katanya pernah nangis gak selama magang? Nangis selama magang nggak pernah sih, kerjain laporannya kayaknya. Apa yang bikin laporan tuh kayak bikin nangis? Apa ya Banyak. Ya mungkin gini, Banyak. memang kalau bisa dibilang sedikit berat, iya berat, tapi itu menurut kami ya salah satu bentuk tanggung jawab, Iya, karena betul. sudah memilih untuk magang 4 bulan di luar kelas. Artinya 4 bulan ini kan waktu 1 semester yang lumayan panjang ya, jadi memang harus dipertanggungjawabkan gitu loh apa yang kita lakukan di luar ya. Salah satu bentuknya adalah menyelesaikan laporan itu gitu. Jadi memang sedikit ya capek, kurang membuat tidurnya, nangis ya, tapi itu tanggung sedikit jawab. ya, tanggung jawab gitu. Jadi Bertanggung jawab. ya nggak
ya nggak apa-apa Ya, lah harus sekali lagi. diselesain lah Iya, gitu ya. sekali lagi mungkin setahun sekali kan laporan Kapan lagi gitu. lagi gitu. Jadi ya Iya. nikmati aja. Nikmati saja. Pokoknya ada pesannya. kerjaan dikerjakan. Iya. Kerjaan dikerjakan. Iya. Ini kita udah mulai masuk. Tadi udah berkobar-kobar ya menceritakan tentang pengalaman magangnya. Sekarang udah mulai berkobar-kobar untuk menceritakan tips-tips, menyampaikan tips-tips nih. Mungkin bisa apa bebas. Mungkin dari tips memilih tempat magang atau tips selama magang atau tips menjaga work-life balance. Mungkin apakah udah terguncang ya work-life balance-nya walaupun masih magang? Jujur iya nggak? Gimana ya? Enggak sih ya, Biasa aja sih. Cukup. Biasa aja. Iya. Berarti masih oke Oke lah. lah, we can handle it gitu. Oke, berarti Oke. masih bisa terhandle. Iya. Masih bisa terhandle. Sangat bisa. Sambil sambat-sambat dikit ya. Iya, masalah. Manusiawi kan. Manusiawi Iya. banget itu. Sambat itu manusiawi guys. Jadi apa tipsnya? Siapa nih? dulu? Oke, mungkin kalau dari aku memilih tempat magang jangan, mungkin karena teman-teman itu ini kan sudah ada pembukaan nih tentang magang MBKM gitu ya. Jadi mungkin sudah tahu lebih awal. Mungkin bisa teman-teman dari semester-semester yang bawah nih mungkin bisa mulai mencari lah sekiranya tempat mana yang cocok untuk dijadikan tempat magang, terutama kalau kita kan membahas dunia kerja, artinya sekiranya relevan lah untuk karir setelah kuliah nanti gitu. Betul. Jangan sampai mencari tempat magang tuh mepet-mepet dari misal kita semester 5 nih baru mikir nih gimana nanti selanjutnya mau magang MBKM di mana gitu, tuh sayang banget karena kita sudah berbagi informasi kan tentang magang MBKM. Jadi kalau sekiranya bisa mulai dicari dan dipertimbangkan sekarang itu mungkin akan jadi lebih baik ya. Kayak gitu sih mungkin kalau untuk memilih tempat magangnya. Terus kalau dari aku pribadi mungkin gak usah takut buat coba apapun itu. Jadi coba aja gitu. Kita nggak tahu kita tuh lebih passionate tuh di mana, lebih bisa di mana. Jadi emang umur segini tuh sedang sangat bagus-bagusnya untuk mencoba hal apapun sampai nanti kita tahu kalau oke, ternyata kita cocoknya di sini nih gitu. Jadi untuk pengembangan diri jangan ragu sih. Coba aja dulu ya intinya. Betul. Intinya adalah persiapan, tetap nyiapin, up to date berarti. Betul, ya. Up to date dan itu tadi kayak harus berani untuk mencoba. nah, Betul. berani untuk Oke. mencoba gitu. Kak Sabita. Kak Rizka. Sorry. Salah nih. Kalau dari aku tips buat milih tempat magang itu menurutku ya, karena kan ini 4 bulan. Iya. Jadi pilih sesuai dengan minat karena biar yang kita jalani itu kita bisa menikmati itu gitu, nggak hanya dianggap sebagai beban gitu. Kalau tips lainnya sih ya aku setuju banget sama apa yang dikatain sama Sabita. Jangan pernah takut buat mencoba. Apalagi kan kita sekarang sudah jadi mahasiswa ya, yang dimana ya kita mikir untuk kedepannya aja gitu. Kalau kita nggak mencoba sekarang ya mau kapan lagi gitu. Betul. Kalau aku? Kak Adil. Oke. Kalau aku sih tipsnya teman-teman ya nggak jauh beda dengan teman-teman berdua ini. Karena sudah disampaikan oleh teman-teman berdua. Teman-teman sedikit aja. Coba tanya ke kating-kating teman-teman. Sharing-sharing. Betul. Karena ini waktunya masih lama. Teman-teman Iya. masih ada 2 semester lagi. Iya, 2 Dua semester semester. lagi. Oh, 1 semester sih untuk pematangan ya, Iya. semester 5. Jadi teman-teman yang sekarang semester 4 bisa tanya-tanya ke cutting terkait instansi mana sih Kak yang cocok, apakah cutting di FISIP tentunya itu sangat terbuka. Welcome buat Welcome banget sharing. buat sharing-sharing. Jadi Bisa dilihat dari podcast kita hari ini. betul banget. Iya. Amat sangat bisa dilihat dari podcast kita hari ini. Oke, Iya. lanjut. Terakhir tips atau apa nih saran? Aku nih pernah kemarin waktu bimbingan kunjungan langsung oleh DPL saya, Bu Ajeng. Shout out untuk Bu Ajeng. Bu Ajeng. Jadi Bu Ajeng nih kan masih punya bocil-bocil nih ya. Harus mengambil bocil yang besar. Apa besar tuh. Nah, anak-anak yang besar nih ke Tangerang Selatan. Dan di sana Bu Ajeng kan ada teman-temannya ya. Bu Ajeng seperti halnya Mas Angki, terus lagi Mas siapa lupa saya namanya. Nah, itu kami dikasih masukan bahwasanya teman-teman kalau pengen teman-teman menjadi orang sukses, satu, fight
fight. Betul. Pokoknya jadi petarung yang handal. Pokoknya Wow. apapun yang ada di depan sampean, libas semua. Jangan Wow. pernah takut. Intinya jangan pernah takut untuk mencoba itu tadi. Iya. Fight Fight. Fight. pokoknya. as fighter. Makanya Betul. dari tadi maunya dibilang petarung. Betul, ya. Karena Fighter. itu salah satunya. Penting banget emang kayak harus udah coba aja gitu Iya, kan. betul. Kalau kita nggak mencoba kan kita nggak tahu tuh. Iya. Benar, nggak benar, pernah benar. tahu Cuma rasanya ngawang, gimana. yang ngawang tuh gimana ya, gimana, Iya. gimana. Nah, kalau pengen tahu ya, ayo terjun. Coba. Masuk terjun Iya, langsung terjun langsung. gitu Betul. kan. Lebih baik menyesal setelah mencoba daripada menyesal nggak mencoba. Betul. Betul Betul banget. ya, Itu bener penyesalan banget. terbesar itu nggak mencoba. Betul. Iya, betul. Bener Iya. banget. Wah, jadi semangat nih mau magang Harus, semester Harus. depan. harus dong, Harus harus excited semangat. dari sekarang nih. Iya. Harus Betul. excited dari sekarang, Betul. masih berkobar semangatnya gitu ya. Tapi ngomongin magang di luar kota, terutama buat Kak Sabita sama Kak Adil Adil. ya. Tapi Kak Friska orang asli Surabaya. Asli Surabaya. Berarti magangnya juga di Surabaya ya. Iya, magangnya di Surabaya. Ada nggak sih tantangan kalau dari temen-temen yang magangnya di luar kota gitu? Kalau aku kebetulan luar kota, tapi rumah asal aku di sana. oke, Jadi oke, memang oke. mungkin ya tapi lumayan jauh juga sih jaraknya. Jadi ya tantangannya ya gimana supaya terutama karena di rumah dan cukup strict ya, karena aku perempuan gitu. Jadi menjaga jam-jam pulang sampai jangan terlalu larut. Mungkin ya hal-hal yang kayak gitu aja sih karena ya aku baliknya ke rumah gitu, nggak yang merantau jauh kayak Adil. Jadi mungkin bisa tanyakan ke Adil gitu yang lebih relate Jauh gitu ya. Tapi Kak Adil orang Surabaya. Bukan, Kak Adil orang Lampung. Lamongan. Lamongan kampung. Lamongan kampung, Lamongan kampung. Lamongan kampung, guys. Ini triknya udah kena ke berapa orang? Banyak kayak Banyak orang. Banyak banget ya. Tapi Iya. Lampung ke Tangsel pun juga jauh banget. Jauh. Iya. Jauh. Lamongan, 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 Lamongan. Lamongan, ke bawah aja. Ya. Lamongan, Lamongan. Jadi jauh banget sih. Kalau kita naik bus itu 15 jam. Kalau kita lama naik sekali kereta 12 12 jam. Iya, jadi itu. Terus instansi magangku ini jadi sistemnya itu bisa hybrid. Oh. Nah, jadi itu menjadi benefit tersendiri buat teman-teman karena kita nggak harus melulu mantengin laptop di depan laptop sendiri di kantor, itu nggak harus. Jadi kita bisa ngerjain di rumah, terus di tempat wisata. Kayak aku nih, Seru ya. seru banget. Jadi aku sendiri kemarin waktu 1 bulan di sana, itu aku langsung ambil hybrid ke Surabaya karena ada urusan di Surabaya. Itu selama 2 minggu. Jadi kita ngerjain laporan secara hybrid. It's okay, itu yang penting satu, laporan kita selesai. Terus lagi waktu di sana juga, apabila kita suntuk-suntuknya nih, nah karena perusahaannya nih, perusahaan seperti halnya dikatakan startup mungkin. Oke. Nah, itu apabila kerjaan kita sudah selesai atau kita lagi suntuk, itu banyak banget permainan. Ada biliar teman-teman. Wah. Ini Iya. kayak model-model kantor ya. Google gitu ya. Nah, betul, iya. Wow, Jajannya kantor-kantor yang banyak. seru-seru gitu. Iya. Wah. Jadi tempatnya itu kayak kafe. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa main biliar, teman-teman bisa main PS, ada PS5, teman-teman bisa main apapun yang teman-teman pengen. Jadi nggak ada terus waktu kerja nih, terus ada orang, kamu kok nggak kerja sih? Wih, kerjaanku sudah selesai bro, santai dong. Jadi Seimbang ya. seimbang, jadi bisa Pressure dan juga entertainment seimbang ya. seimbang. Jadi teman-teman malahan sedikit cerita dari teman-teman yang sudah bekerja di sana, mereka ke kantor itu bukan malah untuk bekerja, mereka seneng-seneng. untuk seneng-seneng. Wow. Karena kerjanya kan bisa di rumah nih, Iya. laporannya bisa dikirim duluan, terus ke kantor cuma apa? Ngambil makan, karena kan kita dapat makan ya di situ. Nah, sedikit disclaimer, dapat makan nih 2 kali teman-teman. Semakin Nah. tertarik. Makanya kenapa worth it Iya, ya? worth it Iya, banget. sangat Nah, worth it. jadi teman-teman di sana orang-orang yang kerja itu bukan kerjanya bukan di kantor, tapi kebanyakan di rumah. Nah, ke kantor, ambil makan, main-main sama teman, ngobrol-ngobrol santai, diskusi. Nah, itulah aku dapat benefit banyak di situ karena bisa sharing-sharing juga dengan teman-teman kerja di sana, apalagi kebanyakan di situ juga adalah anak-anak ilmu politik, alumni ilmu politik. Ada ilmu politik. Pokoknya intinya yang di media analis itu kebanyakan anak-anak FISIP, teman-teman. Wow. Jadi sharing-sharing terkait pemberitaan yang sekarang ini gimana, terkait peta politik ini sekarang gimana, itu kita bisa sharing-sharing dan semua di sana itu humble banget. Teman-teman nggak ada yang namanya seperti halnya katanya perusahaan kan ada yang namanya tumpang tindih lah. Iya. Cari muka bahasanya. Tapi di sana nggak, teman-teman diajarin betul. Kalau teman-teman nggak bisa tanya, teman-teman bingung bisa sharing-sharing. Jadi ya nggak ada beban sih aslinya.
Cuma kadang kalau banyak itu ngerasa keberatan dikit. Tapi yang namanya kerjaan ya harus dikerjakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab Pekerjaan teman-teman. yang baik adalah pekerjaan yang selesai. Selesai, betul. Makanya kenapa kantornya tuh akhirnya membuka banyak inspirasi karena Betul. bisa ngobrol sama orang gitu kan, membuka ruang-ruang untuk ngobrol, sharing. Jadi kayak Betul. kayak individu itu dibuat untuk growth sendiri Iya. Betul. tanpa kayak ditekan gitu ya. Tanpa Iya, depresi. betul. Makanya kenapa merasa kehilangan? Iya, lebih kehilangan ke hiburan tadi ya. Dan juga makan 2 kali aja mungkin ya. Iya, karena emang Kehilangan. itu sangat-sangat benefit sih bagi anak-anak magang. Bagi teman-teman rantau yang Apalagi ngekos rantau. gitu. Ngekos, bener. Ngekosnya kan Wow. jauh ya dari Jawa Timur nih langsung ke Jawa Barat. Jadi kalau sangu kan minim nih. Nah, di situ dapat makan, dapat pesangon juga. Wow. Tempat magang yang enak banget bagi anak Terjamin muda. lah pokoknya. Iya. Jadi tempatnya itu keren lah, kayak anak muda banget gitu di sana. Jadi terus bisa main-main, temennya humble. Keren. Sama Aku berkaca-kaca. Iya. ya. iya. Contoh work life balance nih. Itu work life balance Iya, itu. ada contohnya. Iya. Iya, teman-teman Banget tuh. harus nih pokoknya. Aku saranin nih buat teman-teman yang sekarang semester 4, semester 6 Wah, aku nanti. semester 4. Iya, sama. Ya, yang semester 4 sekarang siapkan diri untuk magang di PT Indonesia Indikator. Oh. Tapi again sesuai passion kan? Iya, sesuai passion. Masing-masing Sesuai karena passion. dimanapun kalau sesuai passion itu pasti akan Iya. enjoy. Lebih enjoy, Iya, betul betul. ya. Kayak we belong to where we belong. Kayak yang penting enjoy gitu Yang kan penting dimanapun. enjoy. Tapi tempat-tempat magang kakak-kakak di sini tuh juga keren-keren banget. Kayak ramah, Ramah, betul. friendly, environmentnya juga bagus, suportif Yap, juga. Jadi kayak no kaleng-kaleng. Berarti itu juga kerjasamanya Visip Winsa dengan Betul Iya. banget. dengan instansi-instansi Iya, perusahaan-perusahaan itu juga bagus-bagus banget ya. Bagus Iya. banget. Alhamdulillah, tidak perlu Alhamdulillah. overthinking adik-adik. Banyak Sama sekali seperti pilihan. saya. Banyak Banyak sekali pilihan. Karena gini, beberapa hari belakangan ini aku kan ngikutin kalian ngerjain laporan. Langsung tertawa awkward teman-teman. Ngeliatin kalian ngerjain laporan dan itu kayak wah pusing banget sampai aku tuh tanya ke Kak Farhan kayak sepusing itu kah magang kok takut ya ngeliatnya. Tapi setelah cerita-cerita kok justru memperlihatkan sisi yang amat sangat menarik dan seru-serunya gitu. Ternyata Iya. memang tidak se-scary itu ya, tidak Betul. semenakutkan Iya, itu. betul. Gak semenakutkan itu Yang Iya. menakutkan laporannya. 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 Tapi masih bisa bercerita dengan semangat, itu tandanya laporan bukan apa-apa. Betul. Kan? Bukan Dibanding jadi awal. halangan. Dia dari menghalangan. Masih di Bukan awal. jadi halangan untuk kita berhenti tertawa. Bener. Jadi waktu karena aku bertiga nih. Jadi kalau laporannya lagi banyak-banyaknya nih, bukan malah iki ya apa ya, iki gimana ya, tapi yang buat happy aja. Tertawa, guyon-guyon. Gimana sih ini kerjaannya? Pokoknya ketawain aja. Ketawain aja. Ketawain aja. Setelah itu dikerjakan. Iya. Setelah itu Betul. dikerjakan, yang penting dikerjakan. Tapi itu Iya. berarti juga temen untuk magang itu juga penting. Tadi katanya penting. Aku kebetulan di video ya. Penting. Makanya itu lebih penting lagi ya. Tapi ternyata. penting iya ya. Hmm. Karena itu kan jadi partner kita selama magang ya. Jadi mungkin boleh sangat dipertimbangkan juga karena menyangkut kehidupan magang selama 4 bulan ke depan nih. Kalau memang dirasa mampu dan nyaman individu ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang mau bersama teman-teman juga harus dipertimbangkan juga teman-temannya gitu. Iya, Mungkin betul. ya. Iya. Iya. Untuk magang MBKM-nya, MBKM. Dan tadi aku ngomongnya MBKM. Cuman memang kalau pesan dan kesan terhadap itu tadi sih sebenarnya udah bisa kita ambil benang merahnya ya. Iya. Pertama mungkin takut, berat, tapi makin lama ternyata makin bisa menyamakan ritmenya, makin belajar banyak juga dan justru bikin merasa kehilangan, Betul. Iya. merasa kangen kuliah. Berarti kayak output dari goals-nya MBKM itu tercapai ya untuk Iya. melempar kita ke dunia Dunia kerja kerja. sebenarnya gitu kan. Iya. Nah, Tercapai, betul. kesan-pesannya apa sih kayak mungkin lebih gini deh atau masukan mungkin. Kan sebagai mahasiswa kita harus Iya. kritis ya. Selama disampaikan dengan cara yang baik dan benar. Iya. Apa sih kayak pesan untuk program MBKM ke depannya yang perlu dibenahi atau apa kritikan yang membangun gitu. Siapa dulu? Oke, Saya boleh. dulu. Kalau kesannya mungkin ya tadi kan banyak ya kesan Mhm. yang kita dapatkan sangat menyenangkan juga
Tapi kalau pesan mungkin gini ya untuk teman-teman ataupun adik-adik tingkat yang sudah mungkin sedikit banyak mendengar tentang keluhan kakak-kakaknya di MBKM atau mungkin kayak Nadia tadi melihat proses bagaimana mengerjakan laporan mungkin ngerasa ini berat, ini nanti gimana ya, jangan takut. Yang pertama jangan takut. Yang kedua mungkin kalau dirasa pun saat ini ada beberapa hal yang kurang sesuai karena ini kan kita baru periode Baru ataupun pertama, ya. angkatan pertama yang melakukan magang MBKM gitu loh, sehingga masih ada penyesuaian lah antara fakultas, prodi dan juga mahasiswanya dalam menjalankan program ini gitu. Jadi sangat wajar kalau masih banyak trial and error gitu loh. Tapi kedepannya kami yakin sih pasti ada perbaikan ya Iya, terkait betul. evaluasi dari program magang yang dilaksanakan oleh kampus yang di bawah naungan Kemenak gitu. Jadi itu sih. Iya. Iya. Itu sudah menjawab sih. Jawab. Iya. Ada lagi? Kalau aku sih jangan dijadiin beban ya. Iya. Kembali lagi ke tips. Ya jadi enjoy aja gitu. Karena kan 4 bulan, takutnya kalau dijadiin beban nanti tambah jadi stres sendiri. Iya, gitu betul, loh. betul, Itu betul. bener banget. Tambah stres sendiri gitu. Jadi enjoy aja. Kalau masalah laporan, masalah apa ya, tugas-tugas nantinya itu juga bisa dikerjain seiring dengan berjalannya waktu gitu. Kalau untuk program MBKM-nya berarti apa nih? Masukan Masukan. sarannya lebih Apa ya? Ya aku setuju sama apa yang dikatain sama Sabita tadi. Masih trial and error. Pastinya kedepannya juga ada evaluasi yang perlu untuk dibenahi lah dari pelaksanaan MBKM di tahun 2021 ini. berarti segalanya dimaklumi karena Iya. lancar ya, Iya. terhitung lancar. Masih Lancar. iya, Lancar. terhitung lancar Pertama dan masih lancar generasi banget. iya. Pertama. Iya. Jadi sedikit gambaran untuk ilmu politik sendiri itu hampir seluruh mahasiswa ilmu politik angkatan 21 itu ambil MBKM. Iya. Iya. Wow, tapi Betul. berarti emang bisa nggak ngambil MBKM gitu? Oh, Bisa. bisa. Berarti Kalau terhitungnya apa? magang reguler iya, yang reguler. 1 1 bulan, bulan. tapi kemudian dia ada kelas gitu. Iya, Jadi ada kelas. kalau di periode kita karena masih angkatan pertama nih yang melaksanakan MBKM, sehingga kita dikasih pilihan mau melaksanakan MBKM atau magang reguler Dan ada tambahan kelas. dan ada Iya. kelas dengan Oh. syarat satu kelas itu 30 orang gitu. Jadi kalau memang mencukupi ya diperbolehkan ada magang reguler dan juga mengikuti kelas. Cuman kita kurang tahu ya bagaimana regulasi ke depannya, apakah diwajibkan MBKM kayak gitu. Tapi yang di angkatan kita itu contohnya di HI itu masih ada Kelas kayaknya reguler. satu kelas Satu ya. kelas, ya. Ada Ada satu yang kelas reguler 30 orang berarti. Iya, Iya. 1 kelas Oke. 30. kayak gitu. Jadi masih oke banget lah. Kalaupun memang ada beberapa hal-hal yang membuat kita berat, mungkin laporan kayak gitu, itu juga masih di tingkatan yang wajar. Artinya bukan yang kesalahan yang sangat fatal gitu loh. Jadi ya masih mantap, terutama outputnya ya, yang Iya. didapat setelah magang gitu sih. Wow, tepuk tangan buat ilmu politik dong. Wow, 100% tadi katanya. 198% lah. Tapi nggak sampai ada yang kelas tambahan, Nggak bukan ada. kelas tambahan, reguler ada. dan Nggak kelas. Nggak ada. Nggak ada sih. Oh, Jadi wow, hampir keren seluruhnya itu banget. ambil MBKM. MBKM. Berarti daya juangnya tinggi. Bener. Betul sekali. Juang. Karena Fine. bahasanya itu eman banget gitu loh. Iya. Kalau Iya. kalau cuma reguler terus magangnya cuma 30 hari itu kita kayaknya baru nyemplung, baru basah di kepala iya. lah bahasanya. Udah Itu harus sudah mentas lagi. lagi. Jadi belum Betul dapat sih. Output yang Output maksimal yang lah. maksimal. Berarti nggak berasa kehilangan ya. Iya, ya betul. Iya, betul. Kalau 4 bulan kerasa Kalau banget. kerasa banget bener. Yang dulunya kita ngerjain banyak banget jadi Iya. ketinggalan wis. Hilang lagi apa ya. Pengen ngerjain terus pokoknya. Makanya di kampus itu disediain untuk mengerjakan laporan. Nah, itu aku dari Terbiasa juga. Udah siap masih banget ini merasakan. untuk Memasuki Skripsi. memasuki dunia kerja. iya. Mau langsung lulus aja nggak? Mau aslinya pengen langsung aja sih biar gak lama-lama juga. ini Tapi daya berarti juangnya kan- tinggi nih. Wow, daya juangnya tinggi sekali lagi, daya juangnya tinggi. Berarti kan kalau kata orang-orang itu kan kayak apa namanya, semester 5, semester 6 itu kan kayak wah padat-padatnya, serem-seremnya. Itu juga menjadi concern aku sebagai anak yang semester 4 itu kayak, wih kata orang nih semester 5 bakal gini bakal parah gini. Tapi ternyata ya mungkin berat, tapi juga ada hal-hal lain yang seru di luar ekspektasi Iya, itu betul. tadi kan. Intinya adalah seru, intinya Betul. adalah terus belajar, terus berjuang, coba aja segala
opportunity yang ada. Betul. Karena kalau nggak nyoba juga gimana kita bisa tahu kalau itu enak atau nggak enak, suka atau nggak suka gitu kan. Dan turns out ya cerita-ceritanya juga banyak banget yang luar biasa, lebih lah dari ekspektasi. Kayak punya kantor ada biliarnya, ngerasain rasanya rapat Iya, dewan betul. DPRD, DPRI. Kalau yang ini, DPRI, ya gitu-gitu kan. Jadi kayak wow, pokoknya top berarti ya buat magang Top MBKM. banget. top banget. Ratingnya berapa? 1 sampai 10? 10, 11, 12 Lebih. lebih. Kayak 1000 per 10 ya. Iya. Karena itu lagi ya teman-teman, karena output dari laporan magang nanti, laporan akademik itu bisa nanti diajukan lagi, diteruskan lagi menjadi skripsi. Iya, betul. Betul. Nah itu makanya menjadi benefit tersendiri untuk mengikuti MBKM tersebut teman-teman. Iya bener, aku tadi udah kepikiran mau nanya tentang skripsi, berapa berpengaruhnya magang MBKM ini terhadap skripsi kakak-kakak. Iya betul. Jadi kan Berkaitan ini kah? berkaitan banget. Oh. Jadi Bisa sekarang dikaitkan. ibaratkan kita sudah mengerjakan nih laporan akademik 50%. Jadi kan tinggal 50% lagi untuk ke skripsi. Oh gitu. Tuh, jadi tinggal sedikit lagi, satu langkah tok ke skripsi. Wow. Yang awalnya Wow. kita kalau kita dulu ya, yang magang reguler itu nanti harus ambil data lagi lah, ambil apa lagi. Kalau kita MBKM selama 4 bulan kita bisa ngambil data toh. Nah setelah itu ada laporan akademik. Nah laporan akademik ini masih ibaratnya 50% lah dari menuju skripsi. Nah nanti dimatangkan lagi di skripsi. Jadi bisa nyicil lo skripsi Iya. lumayan banget dari semester 6 bahkan Betul ya. banget. Ambil start lebih awal. Start lebih awal untuk Dan skripsi. datanya juga primer ya. Iya, betul banget. Wow, Datanya keren itu banget. apalagi yang masa aku cerita Indonesia Indicator terus sih. Sebangga itu disarankan, iya. sangat disarankan, sangat dipromosikan oleh Kak Adil teman-teman. Iya, teman-teman. Wow, oke, keren-keren banget ceritanya. Kayaknya ini podcast 1 jam tuh udah nggak cukup ya harusnya ya. Harusnya tuh lebih, harusnya 3 jam editor. Mau nggak editor 3 jam? Oh mau. Oke, kita tungguin ya episode selanjutnya. Episode selanjutnya kita bahas yang seru-seru lagi. Semoga bakal ketemu sama Kak Adil, sama Kak Priska, sama Kak Sabita lagi. Terima kasih banyak atas ilmu sharingnya. Terima kasih Bener-bener juga. semangatnya. Membara. Gila, membara banget. Dan banyak juga tips-tipsnya. Dan bener seperti kata Kak Adil, podcast ini tuh membuktikan bahwa Visip Winsa amat-sangat welcome. Betul. Amat welcome cutting-cuttingnya teman-teman. Kayak kita bisa sharing-sharing juga banyak hal. Iya. Seneng-seneng Intinya banget. jangan malu sih. Iya, Jangan malu untuk tanya, jangan malu Iya. untuk approach ya kan. Betul banget. Bener, karena kalau kalian cara meng-approach-nya juga baik, tujuannya baik, juga pasti akan ketemu sama orang yang baik juga. Betul. Gitu, dan kita juga harus selalu tolong-menolong. Betul. Banyak lah pokoknya yang bisa dipetik dari podcast kali ini. Cuma sayangnya harus kita akhiri sampai di sini. Jadi aku Nadia Devina. Aku Adil Saputro. Aku Priska. Aku Sabita. Sampai ketemu di lain waktu. Oh ya, dan jangan lupa untuk ikuti semua konten-konten yang lain yang seru-seru juga di YouTube-nya Visip Winsa. Betul. Terus juga jangan lupa untuk ikuti konten-konten menarik Visip Winsa di Instagramnya Visip Winsa di visipwinsa.official. Udah follow belum? Harus follow. Banget ya. Oh ya, dan video ini juga, podcast ini akan ditonton sama cama-baca kita. Wah, halo teman-teman. Visiptarian. Congrats. Keren banget ya, kayak keren-keren Selamat. banget. Kalian udah dapat pembekalan tentang semester 6 magang loh. Keren banget gak sih? Halo. Visip Winsa, tepuk tangan. Oke, gitu aja. Kalau nggak dang diakhiri itu akan semakin lama ya. Nanti editornya marah-marah. Gitu. Oke, jadi kayak sekali lagi aku Nadia Devina, sampai ketemu di lain waktu. Dadah Visiptarian. Dadah teman-teman. Dadah.